Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Bonifisia Julieta Mangu dengan NIM 19100-295, Prodi Akuntansi semester 3 kelas D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang UTS Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan format 2 laporan. Di sini sudah ada penyelesaiannya di sini karena menggunakan format 2 laporan, berarti ada 2 laporan, yaitu laporan yang pertama dan laporan yang kedua. Laporan yang pertama tentang laporan laba rugi. Di sini pada Armstrong Corporation, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Sini untuk penjualan neto, beban pokok penjualan serta beban operasi sudah diketahui pada soalnya, tinggal dimasukkan saja. Untuk penjualan netonya $1.200.000, beban pokok penjualannya $720.000. Untuk laba brutonya di sini didapatkan dari penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan, jadi laba brutonya $480.000. Setelah itu dikurangi lagi dengan beban operasi senilai $320.000, jadi laba bersihnya sama dengan $160.000. Untuk format yang kedua yaitu tentang laporan laba rugi komprehensif pada perusahaan Armstrong Corporation, laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010. Laba bersihnya tadi sudah diketahui $160.000, dijumlahkan dengan pendapatan komprehensif lain di sini yaitu keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan efek non trading. Jadi pendapatan komprehensif lainnya itu senilai $15.000. Jadi pendapatan komprehensifnya sebenarnya $160.000 dijumlahkan dengan $15.000, jadi hasilnya $175.000. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Sini ada bagian A, B, dan C. Untuk bagian A-nya yaitu pertanyaan tentang laba neto SEMS untuk tahun 2010. Di sini untuk tahun 2010 saja. Untuk mendapatkan laba netonya yaitu laba sebelum pajak penghasilan tahun 2010 dikurangi dengan pajak penghasilan dengan tarif 35%. Sini laba sebelum pajak penghasilannya $410.000 dikurangi dengan pajak penghasilan dengan tarif 35%. Di sini mendapatkan nilainya $143.500. Itu didapatkan dari $410.000 dikalikan dengan tarifnya 35% dan mendapatkan hasil $143.500. Jadi laba neto SEMS tahun 2010-nya sama dengan $266.500. Selanjutnya untuk dampak kumulatif. Nah, rumus untuk mendapatkan dampak kumulatif di sini FIFO dikurangi dengan metode rata-rata tertimbang. Di sini hitung semua tahun dari 2008 sampai dengan tahun 2010. Untuk FIFO-nya tahun 2008 $395.000, rata-rata tertimbang $370.000. Jadi setelah dikurangi hasilnya sama dengan $25.000. Setelah itu 2009 $420.000 dikurangi $390.000, hasilnya sama dengan $30.000. Selanjutnya untuk tahun 2010 $460.000 dikurangi $410.000, hasilnya sama dengan $50.000. Jadi untuk kelebihan FIFO di atas metode rata-rata tertimbangnya sama dengan $25.000 dijumlahkan $30.000 jumlahkan $50.000, jadi sama dengan $150.000. Untuk bagian C-nya laporan laba rugi komparatif untuk SEMS Company. Nah, di sini untuk rumusnya sama dengan yang bagian pertama untuk mendapatkan laba bersihnya. Jadi di sini menggunakan semua tahun, jadi laba sebelum pajak penghasilannya $410.000 dikurangi dengan pajak penghasilan dengan tarif 35%-nya $143.500, mendapatkan hasilnya $266.500. Setelah itu dari 9-nya $390.000
dikurangi 136.500 didapatkan dari 390.000 dikalikan dengan 35%. Setelah itu 390.000 dikurangi 136.500 sama dengan 253.500. Untuk tahun 2008 $370.000 dikurangi dengan 129.500. 129.500 ini didapatkan dari 370.000 dolar dikalikan dengan tarif pajak 35%, jadi hasilnya 129.500. Jadi untuk tahun 2008 nya setelah dikurangi dari 370.000 dolar dikurangi dengan 129.500 sama dengan 240.500 dolar. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu bagian A, menghitung nilai masa depan pada awal setiap periode. Nah, di sini pada awal setiap periode berarti menggunakan anuitas jatuh tempo. Jika pada akhir periode berarti menggunakan anuitas biasa. Penyelesaian di sini ada 5 cara, yaitu cara pertama, nilai masa depan untuk 20 periode dengan bunga 8%-nya mendapatkan nilai pada tabel bunganya 45,76196. Jadi setelah itu untuk 45,76196-nya ini bisa dilihat pada tabel bunganya, yaitu pada bunga 8% dan periode 20. Untuk faktornya, nah di sini faktornya untuk jatuh tempo dijumlahkan dengan 1, sedangkan untuk anuitas biasa tidak dijumlahkan. Di faktornya 1 tambah 0,08 itu bunganya 8, jadi 1 tambah 0,8 mendapatkan hasilnya 1,08 dikalikan dengan yang tadi nilai masa depan pada tabel bunganya 45,76196, mendapatkan hasilnya setelah dikalikan dengan 1,8 sama dengan 49,42292. Setelah itu dikalikan dengan deposito berkalanya $2.000, jadi nilai pembayaran masa depannya sama dengan $98.845. Selanjutnya menghitung nilai sekarang pada awal setiap periode. Nah, ini rumusnya sama dengan yang bagian atas karena pada awal setiap periode jadi menggunakan anuitas jatuh tempo. Yang pertama, nilai masa sekarang untuk 30 periode dengan bunga 10%-nya itu 9,42691. Bisa dilihat pada tabel bunganya sesuai dengan bunga 10% dan periode 30. Yang kedua, faktornya 1 tambah 10 karena bunganya 10%, jadi dapat 1,10. Setelah dikalikan dengan 9,42691 mendapatkan nilainya 10,36960. Setelah itu dikalikan dengan deposito berkalanya $5.000, jadi untuk nilai sekarang saat pembayaran, nilai sekarang untuk pembayarannya sama dengan 51.848. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu menghitung nilai masa depan pada akhir periode ke-15. Nah, di sini pada akhir periode berarti menggunakan anuitas biasa. Jadi rumus anuitas biasa untuk nilai masa depannya sama dengan R dikali FVF strap OAN, I. Nah, R di sini ring atau rentang nilainya, F-nya future value factor, ordinary F of an ordinary annuity N, I. N-nya di sini jumlah periode, I-nya di sini jumlah persennya. Jadi R-nya $4.000 dikali FVF strap OAN 15,10%. Nah, di sini untuk FVF strap OAN, 1-nya ada rumusnya, yaitu 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1 per I. Jadi setelah itu masukkan 1 ditambah 10 dipangkatkan 15 dikurangi 1 per 10. Jadi setelah itu dapat hasilnya 31,77248. Nah, untuk 31, nilai 31,77248 bisa dilihat pada tabel bunganya pada periode ke-15 dengan bunga 10%. Untuk nilai masa depan
pada anuitas biasa. Nah, setelah itu $4.000 dikalikan dengan 31,7724 sama dengan 127.089,92 US dollar. Sekian dan terima kasih.